Hai teman-teman, perkenalkan saya Sarnita Borusya Lagan, NIM 03 2019 031. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan dari Stika Santa Elizabeth Medan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan BPH? BPH atau benign prostatic hyperplasia adalah pembesaran kelenjar prostat jinak memanjang ke atas ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium uretra. Menurut Brunner dan Sudart 2002, prostat terdiri antara tulang kemaluan dan dubur, mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk ke kandung kemih. Ketika urin keluar dari kandung kemih, akan melewati saluran di dalam kelenjar prostat yang disebut uretra prostat. BPH merupakan penyakit yang sangat sering mengakibatkan masalah pada pria. Selain dapat meningkatkan morbiditas, juga mengganggu kualitas hidup pria. Menurut Riselena DKK tahun 2019. Lalu, bagaimana etiologi dari BPH? Penyebab yang pasti terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tetapi, beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron atau DHT dan proses penuaan menurut Purmono tahun 2005. Selain faktor tersebut, ada beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya hiperplasia prostat, yaitu sebagai berikut. 1. Dihidrotestosteron atau DHT. Yang kedua, ketidakseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Ketiga, interaksi stroma epitel. Keempat, berkurangnya sel yang mati. Yang kelima, teori sel stem. Adapun patofisiologi dari BPH. Pada orang tua, kelenjar di sekitar uretra mengalami pembesaran dan pertumbuhan yang berangsur-angsur akan menekan jaringan di sekitarnya. Banyak teori yang dikemukakan tentang BPH, tetapi pada akhirnya ditemukan bahwa terjadi pada orang tua dan disertai peningkatan dihidrotestosteron atau DHT yang merupakan produksi dari androgen. DHT bukan hormon testosteron, diproduksi untuk pertumbuhan jaringan prostat. Akibat peningkatan DHT alfa reduktase mempercepat hiperplasia jaringan prostat. Lobus yang membesar dapat menyumbat uretra. Dengan demikian, pengeluaran urin tidak komplit atau retensi urin. Akibatnya, terjadi dilatasi ureter dan ginjal secara bertahap. Infeksi saluran kemih dapat terjadi akibat statis urin, di mana sebagian urin tetap berada di dalam saluran kemih dan berfungsi sebagai media bagi organisme infektif yang berkembang. Selanjutnya, manifestasi klinis. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh BPH, yang pertama, gejala obstruktif, di mana terdiri dari A. Hesitansi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengijan yang disebabkan oleh karena otot destruksor buli-buli memerlukan waktu beberapa lama untuk meningkatkan tekanan intravesikal guna mengatasi adanya tekanan dalam uretra prostatika. B. Intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan otot destruksor dalam mempertahankan tekanan intravesikal sampai berakhirnya miksi. C. Terminal
tubing, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. D. Pancaran lemah. Kelemahan kekuatan dan pancaran dekstrusor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. E. Rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil. Yang kedua ada gejala iritasi. Yang pertama, urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. Yang kedua, frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya dapat terjadi pada malam hari atau nokturia dan pada siang hari. C. Dysuria atau nyeri pada waktu kencing. Nah, adapun pemeriksaan diagnostik pada BPH, yang pertama sedimen urin, yang kedua kultur urin, yang ketiga foto polos abdomen, yang keempat IVP atau intravena pyelografi, yang kelima ultrasonografi atau transabdominal dan transrektal, yang keenam adalah sistoskopi. Baiklah, selanjutnya komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi pada pasien BPH antara lain sering dengan semakin beratnya BPH dapat menjadi obstruksi saluran kemih karena urin tidak mampu melewati prostat. Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih apabila tidak diobati. Dapat juga mengakibatkan gagal ginjal. Nah, selanjutnya penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan. Transurethral resection prostate atau TURP menjadi salah satu pilihan tindakan pembedahan yang paling umum dan sering dilakukan untuk mengatasi prostat. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut resektoskop bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. TURP menjadi pilihan utama pembedahan karena lebih efektif untuk menghilangkan gejala dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan, menurut riset Lena DKK tahun 2019. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses keperawatan pada pasien BPH. Nah, proses keperawatan terdiri dari pengkajian, di mana dalam pengkajian ini kita dapat mengkaji pasien dengan beberapa kategori. Yang pertama, pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan, di mana terdiri dari riwayat penyakit keluarga seperti kanker, hipertensi, dan penyakit ginjal. Selanjutnya, merokok dan mengkonsumsi alkohol dan pernah mendapat perawatan dan pengobatan BPH. Yang kedua, pola nutrisi metabolik, terdiri dari keluhan anoreksia, mual, muntah, demam, dan penurunan berat badan. Yang ketiga, penurunan kekuatan atau dorongan aliran, di mana terdiri dari keraguan-keraguan pada berkemih awal, ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih adekuat, nokturia, dysuria, hematuria, duduk untuk berkemih, dan konstipasi. Yang keempat, pola aktivitas dan latihan, terdiri dari apakah cukup aktif sesuai dengan usia dan mampukah pasien turun dan kembali ke tempat tidur tanpa bantuan. Yang kelima, pola persepsi kognitif, di mana nyeri punggung, nyeri pinggang, nyeri suprapubis atau punggung, dan sering bangun pada malam hari.
Yang keenam, pola reproduksi dan seksual, di mana terdiri dari penurunan libido, disfungsi ereksi, dan impotensi. Pola nutrisi metabolik terdiri juga dari mual muntah, intake, output, dan input. Pola eliminasi juga terdiri dari pasien menggunakan kateter atau tidak. Dan pola persepsi sensori kognitif terdiri juga dari nyeri pada kandung kemih. Selanjutnya ada data subjektif atau objektif yang dapat kita ambil dari pasien. Yang pertama, data subjektif terdiri dari BAK sedikit dan sering, BAK lebih sering pada malam hari, lama saat mulai BAK, sulit saat mulai BAK, urin menetes-netes setelah BAK, tidak bisa menahan BAK, BAK ada rasa panas dan nyeri, mengatakan ragu saat berkemih, urin dan darah, jumlah urin sedikit, rasa pegel pada berkemih, rasa pegal pada punggung dan pinggang, nyeri pada pinggang, dan nyeri pada perut bagian bawah. Nah, yang kedua data objektif, di mana terdiri dari sering BAK atau BAK sedikit lebih kurang dari 30-50 cc, di mana lebih sedikit BAK pada malam hari atau nokturia, di mana tiap jam atau lebih. Lama saat mulai BAK dan urin menetes setelah BAK. Obstruksi pada kandung kemih seperti retensi urin akut. Tidak bisa menahan BAK, hematuria, tampak mengejan saat mulai BAK, palpasi kandung kemih, apakah masih ada urin setelah BAK. Kemudian nyeri tekan pada suprapubis atau pinggang, kemudian colok dubur, di mana teraba hipertrofi prostat. Selanjutnya pemeriksaan urin, USG abdomen bawah, kateterisasi, sistoskopi, dan sistogram. Nah, yang selanjutnya pada proses keperawatan terdapat diagnosa keperawatan, hasil yang diharapkan, dan rencana tindakan. Di mana diagnosa perawatan 1. Retensi urin berhubungan dengan pembesaran prostat. Hasil yang diharapkan, pertama, BAK dalam jumlah yang cukup dan tidak ada tanda bahwa kandung kemih beris. Yang kedua, mengukur volume urin yang tersisa kurang dari 75-100 cc. Rencana tindakan. Yang pertama, kaji kebutuhan pasien. 2. Kaji kekuatan aliran air seni, frekuensi, waktu yang diperlukan untuk mulai mengalir, gunakan catatan harian tentang BAK. Yang ketiga, kaji intake dan output setiap 4-8 jam. Yang keempat, anjurkan pasien BAK 2-4 jam untuk mengendalikan rangsangan BAK. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter bila urin yang tersisa lebih dari 100 cc. Kemudian yang keenam, observasi warna, jumlah, frekuensi darahnya yang terdapat pada urin. Yang ketujuh, monitor ureum dan kreatinin darah sesuai dengan program medis. Berikutnya ada diagnosa perawatan 2, di mana nyeri berhubungan dengan kandung kemih. Hasil yang diharapkan nyeri berkurang sampai hilang. Intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, bantu pemasangan kateter dengan tepat. Yang kedua, monitoring intake dan output. Yang ketiga, perfusi kandung kemih apakah ada distensi. Yang keempat, kaji apakah pasien merasa nyaman. Yang kelima, jaga agar kateter tidak pindah atau berubah tempat. Selanjutnya, diagnosa keperawatan 3, di mana resiko tinggi infeksi yang berhubungan dengan pemasangan kateter, bakteri patogen, dan urinstasis. Hasil yang diharapkan, tidak terjadi peradangan atau infeksi sepanjang saluran kemih. Rencana tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama, kaji tanda-tanda vital dan kekeluhan urin. Yang kedua, lakukan pemeriksaan urin.
Kultur. Yang ketiga, beri 8 cc cairan bikin jus yang tidak mengandung kafein setiap setengah jam. Yang keempat, lakukan kateter dengan tepat dan bersih.